Hai, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperingati 1 tahun SNB Project yang telah saya buat untuk memberikan sedikit cerita tentang evaluasi tentang channel saya ini yang berkaitan dengan sejarah dan budaya. Saya sedikit memberikan beberapa catatan yang dapat saya jadikan poin untuk perkembangan dari SNB Project itu sendiri yang berfokus kepada sejarah dan budaya. 1 tahun pertama, pada awalnya saya ingin menceritakan bahwa Condet sebagai kampung sejarah, kampung tua di Jakarta, bisa jadi merupakan cikal bakal kampung Betawi di Batavia, Jakarta. Sampai detik ini yang pertama masih mengalami ketidakpastian tentang status cagar budayanya. Saya nggak tahu kenapa sebabnya, tapi beberapa SK yang saya baca sejak tahun 74-75 zaman gubernur, selanjutnya sampai 2019 nomor 881 2019, saya masih melihat Condet tak terperhatikan, tanda kutip. Ya, seperti seakan-akan tidak punya kekuatan walaupun sudah memiliki SK. Ini menjadi catatan penting buat saya karena ini perlu diperjuangkan. Condet sebagai kampung cagar budaya ini perlu diperjuangkan, terutama melawan RDTR, Rancangan Dasar Tata Ruang DKI Jakarta yang 50 tahunan itu. Terakhir itu isunya, walaupun sudah diajukan sebagai kawasan cagar budaya oleh Kepala Dinas Kebudayaan, namun terakhir yang saya dapat terupdate itu informasinya Condet tidak masuk dalam situ. Itu buat saya sebuah masalah besar untuk keberlangsungan kebudayaan dan pelestariannya di Condet. Itu akan jadi PR. Nah, selanjutnya saya melihat yang kedua adalah tentang buku sejarah. Buku sejarah Condet itu masih belum ada. Ini juga menjadi catatan tersendiri buat saya, seperti jadi tugas moral ya, bahwa kalau kita membangun sesuatu itu memang perlu catatan sejarah yang konkret, yang ilmiah kata orang, sehingga jelas kemana arahnya, kemana akar rujukannya itu jelas, terutama berkaitan dengan sejarah penaklukan Sunda Kelapa di tahun 1522 sampai 1527. Nah, pergerakannya terjadi salah satunya di Kampung Condet. Ada satu kerajaan di Tanjung Barat namanya Tanjung Jaya yang saat itu jadi kerajaan yang diutus, hipotesanya yang dikuasakan lah oleh kerajaan Pajajaran untuk mengendalikan pelabuhan Sunda Kelapa tersebut. Nah, itu lokasinya berdekatan dengan Condet. Ini menarik. Jadi itu salah satu kepentingan sejarah. Yang kedua, kemudian di dalamnya juga ada pencatatan cagar budaya berupa makam datuk-datuk leluhur kita.
yang tersebar banyak di Condet. Dan itu ya satu yang telah saya datangi dan yang sangat bikin saya sedih itu makamnya Datuk Giong. Itu bagus, artinya masih tersembunyi, nggak banyak yang tahu. Cuma ada beberapa peninggalan beliau yang agak saya sedih, itu adalah sumurnya di situ, yang posisinya dekat gang. Nanti setelah saya balik dari sini, saya coba bikinin dokumentasinya agak komplit tentang Datuk Giong beserta keturunannya, jika anak keturunannya menyetujui, karena itu bisa kita buatkan, diajuin sebagai SK Cagar Budaya. Saya kira mungkin begitu juga dengan makam Pangeran Astawana, makam datuk-datuk kita yang lain. Beberapa hal itu. Kemudian untuk sisi kuliner, musik, seni, dan sebagainya akan menyusul setelah ditemukannya, terbentuknya catatan sejarah Condet itu. Inilah yang menjadi pemikiran saya untuk membangun Condet dari akarnya, yaitu dari catatan buku sejarahnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendukung channel SNB Project ini selama 1 tahun. Kalian sangat bagus supportnya. Terima kasih dan tetap terus dukung agar pelestarian budaya lewat channel ini bisa terus dilakukan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.